A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak, kita membahas 3 rumus kehidupan. Tapi masing-masing rumus itu kita pecah jadi satu. Rumus pertama adalah bagaimana cara kita merespon. Cara kita merespon itu sudah kita sampaikan di Universitas Kehidupan yang itu dicantumkan di logonya, yaitu IRS, ikhlas, ridho, dan sabar. Ikhlas ketika kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Ikhlas berbuat dia hanya mengharapkan Allah. Ini tidak bisa pakai bibir. Orang yang ngomong ikhlas pasti tidak ikhlas. Saya ikhlas kok Ustaz, insya Allah Ustaz. Bual. Orang yang ikhlas itu tidak tahu kalau dia itu sedang ikhlas. Persis kayak orang tidur. Bang, abang lagi ngapa bang? Gak jawab, dia diam ya. Bang, lagi ngapa sih bang? Dia tidur betulan itu. Tapi kalau diajak ngomong, bang abang ngapa bang? Tidur aku. Cuman orang tidur ngomong. Orang ikhlas tidak mungkin ngomong. Sama kayak bunyi suratnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas padahal nama suratnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Baqarah ada, surat Ali Imran ada. Ridho. Ridho ini menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Karena tidak terima pun sudah terjadi. Cerita orang yang duduk di bawah pohon, terus dia bilang, apalah Tuhan nih, kata dia. Pohonnya besar, apalah buahnya kecil. Harusnya pohon besar, buahnya besar, kata dia. Saat dia ngomong begitu, jatuh buah tuh kena pas di hidungnya dia tuh. Langsung dia istighfar, astagfirullah. Untung buahnya kecil. Kalau tadi besar, selesai hidup aku. Semudah itu manusia tuh flip, berubah. Nah, supaya tidak salah, kita harus bisa dan harus mengerti bagaimana cara merespon ini dengan konsep yang disebut ridho. Karena ridho ini suka terbalik-balik. Orang bilang saya ikhlas Ustaz, ruko saya terbakar. Bukan ikhlas di situ tempatnya. Ikhlas itu tidak di situ. Ikhlas itu kau berbuat karena Allah, itu ikhlas. Kalau udah terjadi tabrakan, jatuh, kecelakaan,
misalnya gitu ya, apapun lah, yarhamukallah, tak jadi nikah misalnya gitu. Saya ngalami kan, nah, itu Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itu doanya diajarkan Rasulullah. Antum dah hafal kata-katanya, baca terjemahannya. Ya Allah, ajurni fi musibati. Ya Allah, balaslah, jadikanlah apa yang sedang menimpa hamba ini ya Allah sebagai wasilah Engkau memberikan balasan. Wa akhluf li khairan minha, dan tolong ganti dengan yang lebih baik daripada yang kau ambil. Itu doanya. Anak diambil Allah, orang tua diambil Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya balasan, berikanlah saya ajr. Nanti ditulis ya, cari tuh nanti hadisnya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran balasan terhadap apapun yang sedang menimpaku. Fi musibati, maksudnya tuh ajurni fi musibati itu apa aja yang sedang menimpa tuh. Wakhluf li khairam minha, dan tolong ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Antum jangan berpikir bahwasanya balasan dari Allah itu selalu pahala ya. Kita di masa lalu punya dosa, lalu Allah kasih musibah. Ajrun dari Allah itu bisa saja berbentuk penghapusan dosa di masa lalu, itu ajrun juga. Jadi jangan melulu konversinya itu duit, uang, rekening, saldo, proyek. Memang tidak bisa dipungkiri, manusia tuh akan senang gitu ketika dapat uang, dapat duit, dapat tender, dapat proyek, dapat investor. Tapi tahu tidak, banyak juga orang yang masuk paret tuh justru karena itulah dia. Nah, cara merespon begitu dapat ujian keburukan adalah muhasabah. Cara merespon ujian kebaikan adalah bersyukur dan waspada. Kok tiba-tiba ada duit masuk ini? Ini Allah lagi menguji saya nih. Memang nominalnya kecil, 1 juta 2 juta misalnya. Besar Ustaz? Oke, tergantung pembanding ya. 100.000 pun bisa besar. 1 miliar bahkan tak ada rasa. Ada orang pengusaha kan dia curhat sama Ustaz. Ustaz, saya pusing Ustaz, duit saya tinggal 2,3 juta kata Ustaz. Enggak, 2,3 M. Ya Allah, 2,3 M tinggal kan. Saya biasa di atas 10 Ustaz, saldo saya. Terus saldonya di atas 10 tuh diapain? Enggak seneng aja Ustaz ngelihatnya kalau angka segitu. Nggak udah edit ya, tulis seorang, bikin buku tabungan seorang, itu angka ya, kasih nol banyak-banyak. Oh ternyata ada ayatnya, Alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan itu melalaikanmu kata Allah. Nengok duit di saldo tuh, saldo berapa? Wah, kata teman-teman paskas atau mungkin yang di internal, kami sih tak pernah nengok saldo Ustaz. Iyalah, ada hafal lah, pasti tak ada saldo. Aku tak pernah nengok. Saya pernah di episode nengok duit di ATM tuh waktu di Malaysia ya. Nengok duit di ATM, saldo tinggal sekian, cash deposit dulu, masukkan dulu duit supaya duit yang ada tuh bisa keluar. Saldo tuh apa? Balance.
Akak punya account di bank, lepas tu kakak cek dia punya balance, berapa balance yang ada. Jadi waktu saya dulu di Malaysia, ada duit-duit pecahan 20 ringgit yang keluar dari ATM tuh. Ada pecahan-pecahan 50 ringgit. 20 ringgit tuh udah besar bagi saya saat itu, pegang duit segitu. Maka karena tidak bisa ditarik, saya masukkan tambahan misalnya 5 ringgit atau masukkan tambahan 10 ringgit, baru duitnya keluar. Habis itu belilah sampai makanan-makanan yang saat itu saya anggap mahal gitu ya. Kalau antum ke Malaysia di KL itu ada kedai mamak namanya. Kedai mamak tuh warung makan India Muslim. Nah itu ada satu menu namanya kayak roti canai, tapi dia bukan roti canai, namanya nan. Roti nan, tapi di dalamnya ada keju. Nah itu nan cheese namanya. Itu mahal bagi saya saat itu, 4 ringgit 50 sen. Nah enak kan? Roti nan cheese itu saya tak mampu beli, bayangkanlah. Hanya untuk beli nan cheese saja. Kalau bisa lepas lagi jalan-jalan ke Malaysia, saya beli itu, makan satu itu aja, tidak pakai ayam merahnya, tidak ada, pokoknya makan nancis ya, sambil ingat-ingat episode dan nahan rasa. Maka saya bilang rasa sakit jantung simpan supaya syukurnya asli. Oke. Ridho itu terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Antum tak ridho juga sudah terjadi. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikanlah balasan. Berikanlah balasan. Apa balasan? Balasan itu tadi saya bilang bisa berupa hadiah, bisa juga balasan itu berupa penghapusan dosa di masa lalu. Kau belum kuganti dengan uang, kau belum kuganti dengan harta, kata Allah. Kau belum kuganti dengan yang lain-lain, tapi aku hapuskan dosa-dosa masa lalu. Ajurni fi musibati. Berikanlah balasan ya Allah terhadap apapun yang sedang terjadi kepada aku. Wakhluf li. Ya Allah, ganti khairan minha. Apapun yang sudah kau ambil ya Allah, aku ridho, aku terima, dan aku yakin kau pasti ganti dengan yang lebih baik. Wah, ini doa saja mantap. Mudah ngomong begini? Enggak. Apa yang bisa bikin orang berdoa begini? Iman. Sekali lagi saya tidak akan bosan mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Yang kita butuhkan adalah iman. Begitu Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, apapun yang sedang menimpa aku, baik itu keburukan ataupun kebaikan, balaslah ya Allah. Kalau memang dengan sakit ini, kalau memang dengan ujian ini hamba ditipu, hamba dilarikan duitnya sama orang, karyawan-karyawan tim-tim inti ring 1 resign, berhenti ya Allah. Ini membuat engkau rela dan ridho, hamba ridho ya Allah, hamba terima ya Allah. Wakhluf li khairan minha. Tolong ganti ya Allah yang kau ambil ini dengan yang lebih baik. Misalnya kalau dalam case-nya karyawan antum resign, ya kan? Terus antum bilang apa? Wakhluf li khairan minha. Ya Allah, ganti dengan yang lebih baik. Oh, begitu caranya. Berarti secara tidak langsung iman kita itu membuat kita minta sama Allah, ya Allah, yang sudah kau ambil itu terjadi atas izinmu, maka aku yakin kau juga pasti bisa mengganti
mendatangkan dengan yang jauh lebih Baik. baik gitu. Bisa jadi itu jamak takdim dari Allah. Apa masalah kita kemarin? Rasa memiliki, betul enggak? Betul. Rasa memiliki itu berbahaya, itu sumber kekecewaan. Kenapa antum bapernya tidak habis-habis? Karena masih tinggi sekali rasa memilikinya. Bohong berarti innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cuman mau merasakan innalillah itu kalau antum tidak pernah diambil sama Allah. Innalillah itu terasa ketika sudah diambil. Nah Allah cabut itu, Allah ambil nikmat itu karena antum terlalu kuat megangnya. Masih ingat cerita dulu bagaimana orang-orang di Afrika menjebak monyet? Masih ingat? Jadi monyet itu disiapkan wadah dari kaca, lalu tempat itu disimpan di dalamnya ada pisang, dimasukkan pisang, ya kan? Lalu ujung dari tangkainya itu begini, melengkung. Jadi atasnya terbuka, lurus lehernya, bulat lagi besar di bawah. Tapi nampak cuma gelas kaca atau tabung kaca ini nih transparan. Nah si monyet itu masukkan tangannya, pengen ngambil pisang. Begitu dia genggam pisang, tangannya tidak bisa keluar. Karena dia menggenggam pisang itu, dia kan tidak bisa lepas. Nah para petani itu datang tinggal pukul palanya, teng gitu, mati dia. Kenapa? Tangannya kejepit. Sebenarnya kalau dia mau lepas gimana caranya? Lepaskan pisangnya pasti lepas dia, tapi karena tamak rakus tadi itu pengen pegang terus, itu tidak bisa lepas. Bisa dipahami dari sini. Kenapa kau tak kaya-kaya? Karena masih rasa memiliki. Coba dari awal, nih misal ada Ustaz Tasrif nih. Ustaz, anak titip Ustaz ya, titip tas. Titip, anak mau ke toilet sebentar. Dah dipegang sama beliau. Begitu selesai dari toilet, saya ambil Ustaz tas saya tadi mana? Ini Ustaz. Antum marah enggak? Ngapa pula? Karena tidak memiliki, tidak merasa memiliki. Iya. Karena dari awal beliau mengatakan ini bukan punya saya. Ini adalah titipan dari yang punya. Maka ketika yang nitipkan ngambil, ya biasa aja. Betul tak? Apalah yang bikin orang tua hari ini kecewa? Kan dia bilang ini karir saya Ustaz, saya sudah bangun karir saya 30 tahun. Iya ke? Karir yang mana yang kau bangun tuh? Ini rumah hasil perjuangan saya Ustaz. Saya mulai merintis dari nol Ustaz. Inilah buah dari perjuangan. Iya ke? Antum mau ngaku-ngaku, silalah. Tapi kalau antum yang hari ini belajar di SMK, saran saya jangan ngaku-ngaku, nanti kecewa. Ini suami saya Ustaz, udah saya siapkan makan tiap hari, saya kasih minum, saya siapkan ininya Ustaz, semua aku kasih. Ternyata dia selingkuh Ustaz. Sakit hati saya Ustaz, kayak dicubit gorila. Ngapain? Apa kurang saya Ustaz? Tinggal bilang kurang syukur. Tidak akan bosan saya mengingatkan antum. Kenapa Allah cabut satu-satu? Karena terlalu banyak rasa memiliki. Ini barang kalau dipegang 1 menit 2 menit aman. Begitu sejam 2 jam bisa keram tangan antum. Cara yang paling aman adalah lepaskan, tidak papus. Pak, saya mau resign. Oke, mantap, monggo. Habis itu begitu dia resign, antum ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, ajurni fi musibati. Kasih balasan. Apakah balasan itu berupa penghapusan dosa atau berupa balasan berupa wa khluf li khairan min hadzal, tolong ganti ya Allah dengan yang lebih baik dari yang kau ambil. Ustaz ngomong ya, Ustaz tak ngerasakan. Udah.
ngurus munzalan nih dari 2012 sampai 2011 nih. Antum kira tak ada gelombang-gelombangnya? Manusia datang silih berganti, sampai Allah takdirkan ada orang-orang yang hari ini mau bersamanya. Ini pun masih skor sementara. Saya bilang kita kalau mau resign, ku tunggu resignmu. Kan gitu saya ngomong. Betul enggak? Saya bilang sama budak-budak dari mulai kepala sampai tak berkepala, saya bilang ku tunggu resignmu. Kalau kita mau berhenti-berhentilah, kamu turun-turun. Kalau satu visi satu misi ngerasa suka, join naik kapal. Kalau tidak mau turun baik-baik. Jangan ngalang jalan. Kalau masih ngalang jalan kau tabrak. Ustaz kok keras betul. Itu statementnya Rasulullah yang saya modif. Rasulullah bilang siapa yang masuk rumah Abu Sofyan, dia aman. Berarti ada kalimat lanjutannya. Kalau kau tak mau kalau kau mau masuk rumah Abu Sofyan, kau aman. Tapi kalau kau masih berkeliaran di jalan, kau nantang berarti. Aku selesaikan. Ya kalau tidak mau, pilihannya kan dua, aslim taslam. Kau masuk Islam, selamat. Gitu juga saya bilang di internal. Jangan pernah ada rasa memiliki itu. Kenapa semua mobil tempel dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang penting bisa pakai. Merasa memiliki adalah pintu gerbang, satu dari sekian banyak pintu gerbang kekecewaan. Saya sudah renungkan ini bertahun-tahun. Saya sudah tadaburi banyak ayat. Dengan izin Allah, saya sudah melihat depan mata saya kenapa orang tuh bisa baper, bisa kecewa sampai bunuh diri. Kenapa? Karena merasa memiliki. Tidak ada yang punya kita. Berarti kalau ada orang yang merasa memiliki, innalillahnya palsu. Hari ini bisa pakai Rubicon, besok pakai Alphard, besoknya lagi ganti Innova, besok naik motor BMW, barisan motor wakaf, ya kan? Besok ganti Harley, ganti lagi Vespa tuning, Vespa biru, naik lagi Vespa bajai, ya kan? Habis itu jalan kaki. Itulah yang dikerjakan Izur tiap hari. Mana dia punya motor? Ada motor itu Zur? Ada. Bisa ganti-ganti. Zur bawa CR-V Zur. Zur bawa Fortuner Zur. Yang mana diganti-ganti? Kok bisa gitu? Transupport namanya. BMW barisan motor wakaf. Yang kemarin saya cerita, orang kaya punya mobil BMW X5. Ternyata mobil BMW X5 itu harus diisi Pertamax turbo. Supirnya ngisi Pertamax biasa, turun mesin budak tuh. Sekali bayar bilnya 220 juta. Apa kata si pemilik mobil? Saya nengok bilnya aja kesal Ustaz, kata dia. Itu kalau gunting rambut bang, pakai 220 juta tuh, semua rambut hilang bang. Pak, rambut atas sudah habis pak. Nah, rambut apa ke ketiak kan tuh gitu. Mau diapakan lagi tuh? 220 juta kata dia. Saya terpaksa bayar, kalau enggak sayang mobilnya rusak kan. Bayarlah 220 juta. Yang bikin kesel Ustaz kata dia. Habis itu supir itu lagi yang pakai mobil saya kata dia. Saya jarang pakai Ustaz. Saya bilang pintar lah kamu. Ayo pertanyaan basic, siapa bosnya sebenarnya? Hah? Izur. Bos itu kan bekas orang susah. Jadi dia bilang saya megang bilnya kesal Ustaz. Tapi mau saya harus bayar. Ada tukang saya yang pakai, driver saya yang bawa mobilnya Ustaz. Saya mau pakai mobil-mobil yang lain.
Tengok kalau di Jakarta tuh Alphard bertaburan di mana-mana. Ada ajur nih, ada ajir nih. Lafaznya. Oke, kita pakai yang ini ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Ini bukan hanya doa tertimpa musibah, ganti judulnya dia doa tertimpa ujian, keburukan dan kebaikan. Karena kalau musibah tuh di Indonesia nih orang konotasinya nanti fotonya nanti tunggu diganti saat dia pakai yang baru. Doa menghadapi ujian, keburukan dan kebaikan. Jangan antum kira dapat duit banyak tuh ndak ujian. Jangan antum kira istri lagi cantik-cantiknya ndak ujian, kena toleh orang. Ah, cantik istrinya, masya Allah, tabarakallah. Kamu baru jatuh ya? Maksudnya enggak, aku baik aja. Kok aku melihat ada bidadari baru jatuh dari langit? Gatal apa? Istri orang, istri orang. Apa istri orang? Udahlah. Yang udah ada di rumah tuh lah modif-modif ya. Pasang shockbreaker, ya kasih spion, di coating bila perlu ya. Suami orang kau tengok-tengok, masya Allah, seandainya apa ada belum punya tuh gitulah rasanya. Begitu dah jadi budak tuh sehari dua hari. Awal-awal nengok sih pakai filter kan putih ya budak tuh, Allah beningnya, masya Allah. Inna atau inna kal kausar lah punya istri begini. Begitu saya terima nikahnya, setan langsung ganti sip. Adik setannya hawa nafsu. Begitu akad nikah, sipnya ganti dasip. Apa kerjanya dasip? Membuat perceraian rumah tangga yang sudah ini. Ganti sip kata dasip. Aku masuk, join. Begitu join, inna lillahi wa inna ilaihi. Piring terbang, mangkok melayang. Mata kau di mana? Wes. Itulah kenapa Cak Anton masih bertahan sampai sekarang. Ngurus satu ya, masya Allah kata Cak Anton. Apa lagi lah, ngurus yang baru. Biarlah saya hidup bebas seperti burung elang. Cak Anton tuh, kayaknya dia bebas hari ini. Salto jungkir balik. Lo kalau nengok di Instagram kan putih-putih kan, bening-bening gitu. Ya Allah, seandainya mulai setan masukkan ini kalau jadi yang kedua dia yang pegang bisnis saya. Pala kau. Ini kalau jadi yang ketiga nanti akan ngurus rumah tahfiz saya. Bibe. Kau terima dia satu paket. Bisa kebayang gak? Satu nelpon, satu ngomel. Don't try it at home lah. Kan bagus
pakai konsep itu kan, kayak jual burger tuh loh, bola gitu ya. Satu tuh lah pandai-pandai ngeditnya ya kan, tengok dari belakang, ya kan, tengok dari depan. Bolak-balik itu ya tak lama Pak. Saya sedang tidak bela kita ya perempuan-perempuan ya. Saya suka Ustaz nih ngomong bibir kau betulkan diri kau biar suami kau betah di rumah. Kemarin kan udah saya bahas tuh, dia ngepel, alat pengepelnya tersenggol ke tas laki-lakinya. Kau minta maaf, apa susahnya? Maaf suamiku, maaf nggak sengaja. Udah selesai, case close. Ini malah nantang, gitu aja marah, langsung. Lu kan punya golok, ambil aja sekalian tusuk gua. Loh, kok dia yang marah, dia yang salah, dia yang marah. Alhamdulillah Kiai, materi hari ini pas dengan yang saya sedang alami. Bila lah materi itu tak pas? Ayo, coba jawab. Bila lah Quran itu tak sesuai dengan kehidupan kita? Bila? Ayo, saya mau tanya. Hah? Udah ya? Ayo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita semuanya milik Allah. Dan pasti dikembalikan kepada Allah. Bang, titip ya. Apa? Titip. Namanya titip. Jaga baik-baik. Apa yang aku titipkan kata Allah? Matamu aku titipkan, badanmu aku titipkan, ya kan? Telingamu aku titipkan, mobilmu aku titipkan. Itu kenapa di internal Munzalan tidak ada yang memiliki, bukan punya amal usaha, bukan punya amal pendidikan, itu titipan. Mobil-mobil itu FPA namanya, fasilitas penunjang amanah. Penunjang amanah, berarti kalau tak punya amanah, cabut. Dan itu bukan punya amal pendidikan, bukan punya baitul mal, bukan punya amal usaha, itu punya masjid yang komandonya dipegang oleh pengasuh. Saat kau rawat barang itu, kau pakai tuh. Gitu kan SK-nya kemarin Innova, mana Innova baru? Ngetes ya, ngetes. Punya pondok. Udah ditempel innalillah. Pakailah untuk dakwah, pakailah untuk menyebarkan aqamus shalah wa atuz zakah. Pakailah untuk mengenalkan orang zakat, mengenalkan orang wakaf, ngasih tahu orang ada peluang masuk satu surga sama Rasulullah. Masuk majelis-majelis taklim, begitu. Itulah innalillah namanya. Ini mobil dari Allah, masa tak aku pakai untuk Allah gitu loh. Ya rahmukallah, bersen-bersen oleh kawan. Berat materi ini. Itu Harley dari Allah, pakai Harley itu untuk besarkan agama Allah. Jangan anti sama barang-barang yang ada di dunia. Semua netral. Jangan kau kira Harley ya bisa masuk neraka, pisang pun bisa bikin kau masuk neraka. Cuman caranya Ustaz pisang bisa bikin masuk neraka? Ayo, gimana? Dipakai untuk sesajen. Tapi pisang bisa bikin masuk surga. Gantung di masjid, orang habis Jumatan makan pisang, masuk surga. Jadi kita jangan anti iPhone, iPad. Ini kan iPad namanya kan? iPad ini kan anaknya Ustaz Andika. Sama. iPad sampai ada yang
mungkin saking kreatifnya otaknya kan, itu di atas meja Ustaz tuh berapa puluh juta tuh kata dia. Sekalian mejanya tak kau hitung, karpetnya sekalian. Ya, iPad 1, 2, 3 iPad. iPhone-nya boba, mata 3, mata 10 pun sama kan. Ini saya bilang dulu, ingat waktu Pak Syukri bilang, ini barang-barang netral, gunakan barang-barang ini untuk membesarkan agama Allah. Kita pilihkan kamera yang bagus, ya kan? Kadang kan banyak juga kamera yang bual kan. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA, apa? Dari mana datangnya cinta, apa? Ya, saya tanya ya, tuh jawab ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA, gitu ya. Dari mana datangnya cinta? Sekarang TikTok nggak main Facebook, oke lah. Dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Saja gila. Apa kata orang Sintang, Jul? Saja gila. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Itu kan Sidak Ulu kan? Facebook untuk umur yang 40 tahun Ustaz. Yes. Maka saya ganti TikTok. Saya ketemu ibu-ibu, ada ketemu nenek-nenek, udah tidak muda dan nenek-neneknya. Apa udah ketemu nenek? Udah tidak muda lagi dah. Begitu dibilang Ustaz, saya nengok Ustaz loh. Di mana nenek nengok saya? Di TikTok. La ilaha illallah. Sebentar lagi dah masuk dah nih. Masih buka TikTok kawan. Saya dengarkan ceramah Ustaz di TikTok Ustaz. Oh alah, saya tak main TikTok. Yang posting di TikTok siapa Ustaz? Itu tim admin saya. Tak kuat saya nengok TikTok tuh. Tak apa-apa ya di dalam tuh, panci, kuali, belanga, terasi. Ada yang kerjanya makan ya terus setiap hari di TikTok tuh. Makan belacan, makan terong, makan timun. Hai guys, ini timun guys. Tahu aku itu timun. Jadi apa tadi? Dari mana datangnya cinta? Dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Saja gila. Ada gak yang waktu ketemu asli tuh memang cantik, memang bening? Waduh, di situ iman diuji goyang. Ini mawar berduri, bisa dilihat, jangan dipegang, jangan sentuh-sentuh, jangan DM-DM-an. Musibah tuh. Buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Ya kan? Pergi ke pasar ketemu Bunda Yaya, dasar buaya. Gitu. Balasnya. Apa? Pergi ke pasar ketemu Bunda Yaya, dasar buaya. Udah ya, kita bahas yang itu ya. Jadi cuma suka kayak apa namanya window shopping. Pernah dengar istilah window shopping? Ya, jadi itu nampak bagus gitu karena ada lampu. Ya kan?
Mengkilat budak tuh. Begitu udah dibeli, sampai rumah gimana? Tadak gak macam mana, TGM kata orang Melayu apa? TGM. Tadak gak macam mana. Pergi ke pasar ketemu bunda, ya. Kasar boleh. Jadi kalau ketemu yang pas ketemu aslinya benar-benar cantik, benar-benar bening gitu, itu gimana cara nyikapinnya? Situlah apa iman diuji. Indah betul kalau belum dimiliki gitu. Begitu masuk keranjang, ada kan yang suka masuk-masukan keranjang kan? Memanglah si sapi gitu dia. Udah lama adik masukkan keranjang. Tada sampai-sampai lupa di check out. Cuma masukkan keranjang ya. Ustaz, ada pengantin baru Ustaz. Nah, ayo kita lanjut lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Dan kembalikanlah kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Wakhluf li khairan minha. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku. Definisi musibah dalam bahasa Arab, asoba yusibu, itu artinya terkena, menimpa, sedang terjadi. Bisa buruk, bisa baik. Jangan cuma antum berpikir musibah itu kebaikan saja atau keburukan saja. Dia dua-duanya. 2135. Oke? Naik Alphard, musibah. Dapat jabatan, musibah. Kalau pakai definisi bahasa Arab. Cuma karena di bahasa Indonesia, musibah itu sempit jadinya. Hanya dibolehkan tuh rumah terbakar. Nah, sisa 16 menit saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya 2013-2014. Ada seorang nenek-nenek, udah tidak muda nenek-neneknya. Udah tidak muda lagi. Punya rumah 2 tingkat, kecil, sempit. Mungkin selebar karpet ini ada kali rumahnya tuh. Dari karpet ini sampai situ, kebesaran. Setengah inilah. Segawang ini nih. 2 tingkat. Rumahnya papan. Tahu yang papan susun sirih itu? Sampingnya pun papan. Nenek itu lagi tidur, jualan korket, jualan kue-kue kampung. Tahu ya? Kalau orang-orang di satu daerah lah, saya tidak sebut nama daerahnya. Waktu itu saya 2013 2014, masih awal-awal merintis Munzalan. Belum banyak orang kenal, saya tidak punya handphone itu. Saat itu masih pakai handphone Iona ke BlackBerry, lupa saya. BlackBerry, sudah pakai BlackBerry. Dapat hadiah, dikasih orang. Dah, singkat cerita rumah nenek itu terbakar. Tapi yang aneh adalah rumahnya itu terbakar cuma dia yang rumah satu. Sampingnya papan, ada terbakar. Nenek itu saking paniknya, dia cerita sama saya lompat Ustaz, kata dia. Bang, waktu itu manggilnya Bang. Saya lompat, Bang, kata dia. Saya lompat nak dari lantai 2 ke bawah. Ini kaki saya tak tahu, kata dia waktu itu, pokoknya melompat. Yang penting selamat, tak kena api. Tapi apapun yang terjadi saya terima. Ini ketetapan Allah. Waktu itu saya kumpulkan beberapa kakak-kakak yang saya kenal, orang-orang Pontianak.
yuk bantu yuk. Ceritanya itu belajar fundraising saat itu. Saya BBM lah beberapa orang tuh yang saya kenal. Tuh kumpul. Masya Allah, kurang lebih saat itu terkumpul lebih dari 50 juta. Terus orang berebut mau membangunkan rumah. Nenek ini rupanya suka jualan kue kampung tadi, korket ya. Korket itu apa ya? Karipap kampung gitu, yang anunya pakai gulung tuh. Pastel, yes. Sini nyebutnya korket. Begitu tak habis, kalau dititip ke warung, itu kan untungnya 100 rupiah. Nah nenek ini suka sedekah sama orang. Dia bilang tak ada, akanlah aku bawa balik ke rumah. Kalaupun tak laku, ku sedekahkan. Lihat ya, melakukan hal kecil. Sedekah korket, sedekah pastel, sedekah karipap. Begitu orang dengar, siapa yang terbakar tuh? Rumah nenek ini. Oh, orang nyambung. Ayo. Langsunglah patungan. Berdiri tegak rumah nenek itu. Sekarang dibangun pakai semen, lebih cantik, lebih bagus daripada rumah yang terbakar. Inilah buah dari doa. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Termasuk orang keluar fulan. Tahu antum, fulan yang keluar itu adalah cara Allah untuk ganti dengan fulan yang lebih baik. Silih berganti datang manusia di kehidupan kita, biasa. Barang-barang yang tak boleh kita miliki kan, harus merasa dititipi saja. Apalagi manusia, itu bukan punya kita. Dia siapa? Ya, lama sekali kejadian itu. Nenek tuh melompat dari lantai 2, bayangkan saking paniknya dia tuh. Gara-gara obat nyamuk. Obat nyamuk yang bakar tuh loh, yang gulung-gulung tuh. Kena kasur. Bukan cuma nyamuk yang hilang. Kan obat nyamuk tuh ada asapnya kan, mungkin kebesaan asapnya waktu itu. Melompat nenek tuh. Maka kemarin saya telepon Ustaz Farul Rozi, guru kita kan, kemarin pondok beliau terbakar kan. Saya bilang Ustaz Farul Rozi, Ustaz, saya yakin Allah pasti ganti lebih baik. Tapi di tengah tangisan beliau tuh, alhamdulillah ala kulli halin Ustaz, alhamdulillah ala kulli hal. Oh, saya bilang begitu dia nyebut alhamdulillah ala kulli hal, ini pasti jadi nih. Pasti jadi pondoknya. Kan beliau balik dari Pontianak berazam pengen bikin masjid. Saya bilang kok dah gini judulnya, pasti diganti Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Gimana kabar nenek itu sekarang? Baik neneknya ya. Masih tua dia masih. Saya belum pernah ketemu lagi sama nenek itu. Tapi saya ingat pelajaran itu, bagaimana kebaikan yang dia tanam berpuluh-puluh tahun. Dagangan tak habis disedekahkan. Dah, rupanya kedengaran satu kampung. Siapa yang terbakar rumahnya itu? Nenek pula. Oh alah, saya pernah kena kasih dia kue. Ini orang berebut patungan, bantu bangunkan rumah nenek itu. Jadi cara Allah mau memodif tuh, gitu. Diambil sebentar, berdiri tegak. Itulah yang dimaksud dengan wakhluf li khairan minha. Udah? Ya, itu dulu materi hari ini.
abang kakak mudah-mudahan bisa memaknainya, meresapinya, dan tidak harus nunggu punya ujian buruk baru berdoa ini. Pesan saya, maka tadi saya bilang susah dia suruh ganti, tertimpa ujian, keburukan dan kebaikan. Karena orang Indonesia ini dengar musibah tuh otaknya langsung konslet. Dua-duanya bisa. Ada dua. Enggak. Makanya saya lafaznya kan dua kan. Ada ajir nih, ada ajur nih. Dua lafaz. Dia kalau hadis tuh begitu. Ada yang dibacanya kalimatnya tuh bisa. Kalau yang saya pernah hafal, yang saya pernah belajar ajur nih. Tapi kata-katanya ajrun sama. Ajir. Kan sama kayak Quran kan ada harokatnya aslinya. Harokat ini kan bid'ah. Apa? Harokat ini bid'ah. Nanti dipotong lagi video saya ini. Kan suka gitu tuh tukang sunat. Kalau mau sunat tuh sunat anak-anak kecil tuh. Kau jangan nyunat video. Sukanya nyunat video. Nanti jadi bahan perdebatan. Saya bilang antum benar, saya salah. Nah gitu ya cara ngadapinnya. Menurut kitab ini, oh si paling kitab. Bila tap. Kau kan paling kitab, aku sih tak ngerti kitab. Ya, gitu ya kawan-kawan ya. Saya tidak mau berdebat. Ketika antum ngomong, oh iya betul, antum betul, saya salah. Baru belajar saya, baru alif bata saya belajar. Nggak kayak antum dah paling kitab. Apa? Antum dah paling kok saya dah. Baik, itu teman-teman semua. Esensi dasar adalah 3 level tadi. 1, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, kita minta Allah balasan, supaya Allah balas apapun yang sedang menimpa kita. Dapat kebaikan, dibalas Allah. Keren. Gimana caranya dapat kebaikan, dibalas Allah? Digunakan kebaikan-kebaikan itu untuk membesarkan agama Allah. Antum tak punya saldo, antum punya saldonya sedang segini gitu. Antum sedekahnya 10 porsi makan. Begitu Allah kasih lebih, antum sedekah lebih banyak lagi, 200 porsi, 300 porsi, itu namanya dibalas Allah dengan balasan berlipat. Tapi begitu ada sesuatu yang Allah ambil dari antum, hilangkah barang itu? Atau mungkin diambil orang, atau mungkin dia bilang, ya Allah, gantilah yang kau ambil dengan yang lebih baik. Bisa dipahami 3 level doa ini? Ini materi kita hari ini. Antum yang hari ini mau balik, ingat 3 poin. Jangan pernah merasa memiliki. Yakinlah apa yang sedang Allah titipkan ke kita itu fasilitas penunjang amanah harus digunakan untuk semakin membesarkan agama Allah. Itu ujian, nanti dihisab Allah. Kau tidak bertanggung jawab kepada pengasuh. Dengar ya semuanya internal. Kau tidak bertanggung jawab kepada pengasuh. Mobilmu, rumahmu, fasilitasmu, laptopmu, itu semua milik Allah, milik masjid. Kau bertanggung jawab sama ownernya. Pakai barang itu untuk besarkan agama Allah. Pakai barang itu untuk ngajak orang kembali ke Allah. Kenalkan sholat, kenalkan zakat, kenalkan infak, kenalkan wakaf, kenalkan dengan fasilitas-fasilitas yang kau miliki itu, supaya dibalas dengan balasan berlipat. Wa khluf li khairan minha. Dan kalau ada yang pernah kau ambil dari diriku, ya Allah, aku tidak ingin merasa memiliki, karena itu sejatinya punya Allah. Aku ridho dengan yang kau ambil, dan aku yakin kau pasti ganti dengan yang lebih baik. Inilah iman. Jelas? Jelas dah? Kau pakailah fasilitas itu untuk besarkan agama. Terima kasih banyak. Jazakumullahu ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Dan mudah-mudahan doa yang saya sampaikan ini menjadi penyemangat kita subuh hari ini, menjadi penyemangat kita menjalani hari ini.
ini, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari kemarin. Bertambah keimanan kita, bertambah cara berpikir kita. Semua SPA. Apa SPA? Semua punya Allah. Apa SPA? Semua punya Allah. Nah, semua punya Allah. Mudah bagi Allah untuk memberi, mudah juga untuk Allah mengambilnya, mudah untuk Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi TMBA, terlalu mudah bagi Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.